Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Muhammad Zamzam Azzain, mahasiswa dari IAIN Syekh Nurjati, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kejuruan, yang mana pada kesempatan ini dalam mata kuliah bimbingan konseling yang diampu oleh beliau Profesor Dr. Hajah Septi Gwiyandari MAG, kali ini akan mempresentasikan paper tentang teori client-centered, yang mana paper ini nanti akan membahas tentang pendekatan, konsep dasar, proses, dan teknik serta aplikasi teori counseling client-centered. Nah, berikut kali ini yang nanti akan kita bahas adalah tentang latar belakang, tentang pendekatan, konsep dasar, proses, dan teknik serta aplikasi counseling client-centered. Nah, kita mulai, yaitu dari pendahuluan. Melalui latar belakang, client-centered dalam ranah bimbingan konseling, eksplorasi teori-teori yang mendasari pendekatan intervensi adalah esensial untuk memahami landasan filosofis dan praktis dari praktik konseling. Salah satu teori yang mendapat perhatian besar dalam literatur konseling adalah teori client-centered yang dikembangkan oleh Carl Rogers pada abad ke-20, ketika paradigma konseling lebih dominan bersifat ahli dan direktif. Munculnya teori client-centered menjadi titik balik signifikan. Teori ini menawarkan pendekatan yang menghargai uniknya setiap individu dan memandangnya sebagai pihak yang memiliki potensi pertumbuhan yang luar biasa. Nah, dan juga dalam latar belakang ini akan ada dianalisis sebuah perkembangan historis dan kontekstual teori client-centered serta bagaimana teori ini telah membentuk dan mempengaruhi praktik bimbingan konseling. Nah, pentingnya 4 elemen kunci dalam teori ini yakni nanti meliputi keaslian, penerimaan tanpa syarat, empati, dan saling pengertian akan menjadi fokus daripada pembahasan yang akan kita laksanakan. Nah, yang pertama yaitu adalah tentang pengertian teori client-centered itu sendiri. Nah, teori client-centered adalah teori yang dikembangkan oleh psikolog humanis Carl Rogers yang menekankan pada kemampuan klien untuk menentukan masalah dan solusi mereka sendiri dengan bantuan konselor yang bersikap empati, penerimaan tanpa syarat, dan kongruent. Teori ini juga dikenal sebagai konseling yang berpusat pada orang atau konseling Rogerian. Menurut teori ini, klien adalah ahli terbaik dalam kehidupan dan pengalaman mereka sendiri dan memiliki kecenderungan untuk aktualisasi diri, yaitu keinginan untuk memenuhi potensi mereka dan menjadi yang terbaik yang mereka bisa. Kita lanjutkan.
Nah, dari sini sudah kita lihat tentang klien. Klien ini adalah menggunakan bahasa yang lebih baik daripada pasien. Di sini untuk menekankan pentingnya individu dan mencari bantuan, mengendalikan nasib mereka dan mengatasi kesulitan mereka. Nah, teori client-centered adalah salah satu teori yang paling berpengaruh dalam bidang psikologi dan konseling. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan. Dalam pendekatan client-centered, konselor menempatkan klien sebagai subjek utama dalam proses konseling. Pendekatan ini mengedepankan 4 elemen kunci, yakni keaslian, penerimaan tanpa syarat, empati, dan saling pengertian. Konselor nanti akan menciptakan suasana yang mendukung, memahami, dan menghargai klien dengan sepenuhnya. Komunikasi terbuka, penuh perhatian, dan tanpa penilaian juga menjadi landasan utama dalam cara pendekatan ini. Nah, teori client-centered yang menjadi landasan bagi praktik bimbingan konseling menawarkan pendekatan yang menonjolkan keunikan individu dan pemberdayaan klien dalam proses pertumbuhan pribadi berdasarkan ilmu bimbingan konseling. Pendekatan ini merangkul beberapa prinsip kunci, yaitu diantaranya satu adalah penerimaan tanpa syarat. Dalam konteks bimbingan konseling, prinsip penerimaan tanpa syarat memainkan peran sentral. Yang kedua adalah empati dan pemahaman. Dalam bimbingan praktik konseling menekankan pentingnya empati, di mana nanti konselor dengan mendalami, memahami pengalaman dan perspektif klien melalui penerapan empati, konselor dapat memfasilitasi proses pemahaman diri klien, membangun hubungan yang penuh pengertian. Yang selanjutnya adalah keaslian. Konsep keaslian dalam bimbingan konseling mendorong konselor untuk berkomunikasi dengan kejujuran dan keterbukaan. Konselor yang autentik menciptakan hubungan yang lebih kuat dan transparan dengan klien, memperkuat kepercayaan dan kolaborasi dalam proses bimbingan. Yang selanjutnya adalah fokus pada pertumbuhan dan potensi. Dari perspektif ilmu bimbingan konseling, teori client-centered mendekatkan pada identifikasi dan pengembangan potensi klien. Konselor nanti bekerja sebagai fasilitator pertumbuhan, membantu klien menjelajahi kemungkinan perubahan positif dan pengembangan diri. Selanjutnya adalah pemberdayaan klien. Pendekatan ini memberikan penekanan khusus pada pemberdayaan klien dalam membuat keputusan dan mengelola perubahan dalam hidup mereka. Dalam bimbingan konseling, konselor berperan sebagai katalisator yang mendukung klien dalam mengambil langkah-langkah menuju pemahaman diri yang positif dan perubahannya. Selanjutnya adalah ketulusan. Dalam melakukan bimbingan dan konseling client-centered harus dilakukan dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, terapi harus bersikap jujur, autentik dalam interaksi dengan klien. Ketulusan nanti mendukung kepercayaan dan keterbukaan klien. Selanjutnya adalah konsep dasar. Konsep dasar dalam teori client-centered melibatkan keyakinan bahwa setiap individu memiliki potensi pertumbuhan yang unik. Klien dianggap sebagai ahli atas pengalaman dan perasaannya sendiri. Penerimaan tanpa syarat menjadi prinsip utama di mana konselor memberikan dukungan tanpa syarat terhadap klien, tanpa mencoba mengubah atau menilai. Keaslian konselor, yakni kejujuran dan ketulusan dalam interaksi menjadi esensial untuk membangun hubungan yang kokoh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang proses dan teknik. Proses konseling client-centered berkisar pada pemahaman mendalam terhadap pengalaman klien.
Konselor menggunakan teknik refleksi di mana mereka mencerminkan perasaan dan pikiran klien untuk memperkuat pemahaman. Pertanyaan terbuka di mana untuk merangsang refleksi ini dan pemahaman yang lebih dalam, teknik aktif mendengarkan dan merespon secara empatik menjadi dasar komunikasi. Fokusnya adalah pada pengembangan hubungan yang penuh kehangatan dan saling pengertian. Selanjutnya adalah aplikasi. Dalam praktik konseling, terapi client-centered bekerja sama dengan klien untuk menjelajahi masalah, konflik, dan emosi. Mereka membantu klien untuk mengembangkan pemahaman tentang diri mereka sendiri dan solusi untuk masalah mereka. Terapi mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan terbuka, dan menciptakan ruang refleksi bagi klien. Teori client-centered dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk konseling perorangan, kelompok, atau bahkan dalam setting pendidikan dan pekerjaan. Dalam konseling persoalan, nanti konselor akan berperan menggunakan pendekatan ini untuk membantu klien menggali dan memahami konflik atau tanggapan mereka pribadi. Dalam konteks kelompok, fokus pada keaslian dan empati dapat meningkatkan dinamika kelompok di tempat kerja. Pendekatan ini dapat diterapkan dalam pengembangan kepemimpinan dan manajemen konflik, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan individu. Penerapan teori ini juga ditempatkan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk psikoterapi, konseling pendidikan, karir, dan lain-lainnya. Selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang urian sedikit demi sedikit client-centered tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa pendekatan teori client-centered yang ditekankan oleh Carl Roger memberikan penekanan utama pada penerimaan klien sebagai subjek utama dalam proses konseling. Konselor berperan sebagai fasilitator pertumbuhan, menciptakan suasana yang penuh perhatian tanpa penilaian dan menghargai keunikan setiap individu. Teori client-centered adalah pendekatan yang kuat dalam konseling yang menempatkan klien sebagai pusat perhatian. Dengan fokus pada 4 aspek kunci, teori ini membantu menciptakan hubungan terapi yang mendukung pertumbuhan dan perubahan positif dalam klien. Penerapan teori ini dapat memiliki dampak yang signifikan pada kesejahteraan psikologis individu. Dengan demikian, teori client-centered bukan hanya sekadar suatu pendekatan konseling, melakukan suatu filsafat dan praktek yang mempromosikan pertumbuhan dan pengembangan pribadi melalui hubungan konseling yang mendalam dan penuh penghargaan dengan memfokuskan pada keunikan, potensi, dan pada potensi setiap individu. Teori ini harus menjadi landasan penting dalam praktek bimbingan konseling yang manusiawi. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.